Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pekan ini dengan Bapak pada mata pelajaran sejarah umum. Pekan ini Bapak akan melanjutkan dari pekan kemarin mengenai akulturasi Hindu, Buddha, dan Nusantara. Pekan kemarin kita sudah membahas mengenai seni bangunan dan seni ukir dan seni rupa dari hasil akulturasi tadi. Selanjutnya pada pertemuan ini Bapak akan menjelaskan dari seni pertunjukan sampai ke arsitektur. Bisa kalian simak di sini. Seni pertunjukan asli Nusantara atau ibarat kopinya tadi, asli Nusantara itu menurut J.R.R. Dardes adalah gamelan. Seperti yang kita tahu, gamelan ini terdiri dari beberapa alat musik seperti halnya gong, bonang, saron, dan sebagainya. Lantas gamelan ini dipentaskan atau ditunjukkan asli Nusantara itu berupa seni-seni tarian-tarian tradisional yang ada di Nusantara seperti halnya tari kecak, jaipong, piring, dan sebagainya. Itulah seni pertunjukan asli Nusantara. Nah, setelah masuknya pengaruh Hindu Buddha dari India tadi, lantas seni pertunjukan ini diakulturasikan dengan pertunjukan yang dibawa oleh orang-orang India ke Nusantara. Apa pertunjukan yang dibawa oleh orang-orang India ke Nusantara? Adalah pewayangan atau yang kita kenal dengan istilah wayang. Wayang itu diperkenalkan oleh India ke Nusantara dengan tokoh-tokoh yang dibawa oleh mereka yang kita kenal sekarang menjadi tokoh-tokohnya diantaranya Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, dan lain sebagainya. Itu contoh kebudayaan atau pewayangan, tokoh-tokoh pewayangan yang dibawa oleh orang-orang India datang ke Nusantara. Lantas setelah masanya Islam, wayang ini, pementasan ini berubah ceritanya menjadi penyebaran agama Islam yang diperkenalkan oleh Sunan Kalijaga. Nah, jadi hasil pertunjukan ini antara akulturasi Hindu, Buddha, dan Nusantara, Nusantaranya gamelan dan Hindu Buddhanya berupa wayang. Jadi pewayangan yang diiringi oleh musik gamelan. Nah, itu hasil akulturasi di dalam seni pertunjukan. Yang keempat, seni sastra dan aksara. Sebelumnya kita belum mengenal seni sastra dan aksara. Seni sastra dan aksara mulai kita kenal saat di pada zaman kerajaan Kediri, karena kerajaan Kediri terkenal dengan pembuatan kesusastraannya yang sangat terkenal. Di antaranya Mahabharata, Ramayana, Bharatayuda, dan sebagainya. Nah, seni sastra ini merupakan kisah yang menceritakan pertunjukan pewayangan. Jadi, tidak akan ada seni pewayangan atau seni pertunjukan kalau tidak ada seni sastra. Jadi cerita di dalam seni pewayangan itu ceritanya ada di dalam seni sastra. Karena sebagai ruh dari seni pertunjukan atau pewayangan. Lantas aksara dan bahasa yang dipergunakan atau yang dikenalkan oleh India masuk ke Nusantara adalah aksara dan bahasa apa? Aksaranya aksara Pallava kita kenal, yang ada di tulisan, suka ada di dalam tulisan batu-batu prasasti, dan bahasanya Sanskerta. Inilah tulisan yang dibawa atau yang dipengaruhi oleh India. Kesusastraan Hindu dibagi menjadi 3 kitab: Pitutur, keagamaan, kitab hukum, aturan atau larangan. Jadi agama Hindu tidak boleh menyembelih sapi misalkan, itu terdapat di dalam kitab hukum mereka. Dan kitab cerita mengenai cerita kepahlawanan seperti halnya Dewi Sinta yang diculik oleh Rahwana dan diselamatkan oleh Arjuna dan sebagainya. Lantas bahasa asli Nusantara apa? Bahasa asli Nusantara dan tulisan asli Nusantara apa? Kopi dan susunya tadi apa? Bahasa asli Nusantara adalah bahasa daerah masing-masing. Itulah bahasa asli Nusantara. Bapak contohkan dengan adanya Bali kuno, Sunda Buhun, Jawa kuno. Artinya bukan hanya 3 bahasa ini bahasa asli Nusantara, namun semua bahasa-bahasa yang menjadi bahasa adat sekarang dahulu merupakan bahasa asli Nusantara. Lantas diakulturasikan dengan bahasa tadi, bahasa Sanskerta menjadi bahasa apa? Ternyata menjadi bahasa
Melayu, ditambah dengan pengaruh Islam di dalamnya. Jadilah bahasa Melayu itu hasil akulturasi Hindu-Buddha dan Nusantara, tentunya dipengaruhi oleh bahasa Arab tentunya menjadi bahasa Melayu. Lanjut pada slide berikutnya mengenai sistem kepercayaan. Nah, sebelum adanya Hindu-Buddha di Nusantara, sistem kepercayaan di Nusantara diantaranya ada animisme, dinamisme, totemisme. Bapak tidak akan menjelaskan lagi apa itu dinamisme, animisme, dan totemisme karena ini sudah dibahas di semester 1. Nah, setelah masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara, sistem kepercayaan tadi lambat laun berubah beralih kepada agama yang dibawa oleh Hindu-Buddha ke Nusantara. Namun, tidak serta-merta kepercayaan animisme dan dinamisme itu hilang begitu saja, melainkan masih ada pengaruh kepercayaan asal. Contoh, mereka sudah menganut agama Hindu, tetapi masih mengirimkan sesajen atau masih berdiam di tempat-tempat yang sangat tinggi, padahal sudah memeluk agama Hindu. Atau nanti pas masuk datangnya Islam ke Nusantara, walaupun masih beragama, walaupun sudah beragama Islam, tapi mereka masih saja merayakan adat-adat nenek moyang mereka, sesajen dan sebagainya. Nah, itulah hasil akulturasi. Padahal seharusnya apabila sudah memeluk agama, sudah taat terhadap agama itu sendiri. Jangan dicampur adukan dengan adat istiadat. Dari sistem kepercayaan. Dan yang keenam adalah sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Nusantara sebelum datangnya Hindu-Buddha itu merupakan pedesaan atau suku-suku. Jadi belum menjadi sebuah kerajaan sebelum datangnya Hindu-Buddha, termasuk Islam di dalamnya. Namun setelah masuknya Hindu-Buddha dan Islam di dalamnya, dari yang asalnya pedesaan berubah menjadi kerajaan. Apa bukti bahwa kita dahulu adalah pedesaan, bukan kerajaan? Buktinya terdapat di dalam sebuah prasasti Yupa yang ditemukan di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Di sana di dalam prasasti tersebut dijelaskan bahwa kerajaan Kutai dahulunya dipimpin oleh penguasa lokal yang bernama Kudungga. Penguasa lokal ini disebut kepala suku, bukan raja. Namun seiring perkembangan zaman, Kudungga meninggal digantikan dengan keturunannya yang bernama, anaknya itu bernama Asmawarman dan cucunya itu bernama Mulawarman. Lantas kerajaan Kutai ini berubah sistem pemerintahannya menjadi kerajaan karena sudah terpengaruh oleh Hindu dan Buddha. Jadi sistem pemerintahan sebelum masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara adalah pedesaan atau suku-suku. Namun setelah masuknya agama Hindu-Buddha ke Nusantara berubah menjadi kerajaan. Lantas siapa yang menjadi kepala suku pada waktu itu? Kriterianya seperti apa aja? Ini ternyata yang pertama, senior atau tua, karena dituakan. Dari zaman dahulu di kita kebapaan, artinya orang-orang yang lebih dewasa, yang lebih tua itu selalu diutamakan untuk memimpin. Yang kedua, harus bijaksana, yaitu harus arif dan bijaksana, artinya dapat diterima dengan baik oleh rakyatnya. Berwibawa, karismatik, tegas, dan bertanggung jawab serta adil. Tidak melehoi seperti halnya zaman sekarang setelah Indonesia merdeka banyak LGBT. Itu ironis dengan Indonesia pada zaman dahulu yang tidak mengenal istilah LGBT. Sekarang setelah Indonesia merdeka, LGBT bahkan ada yang mendukung dan sebagainya. Itu ironis ya. Karena dari zaman dulu yang namanya laki-laki itu memimpin gitu ya. Yang keempat, mempunyai kekuasaan atau kekuatan di bidang ekonomi. Jadi seorang kepala suku itu harus dari golongan orang-orang yang kaya, seperti halnya mempunyai banyak harta berupa emas, ladang dan sebagainya. 5, memiliki kekuatan gaib atau dianggap sakti. Nah, dahulu ini disebut kekuatan gaib sebelum datangnya atau sebelum terpengaruh oleh Islam. Setelah masuk oleh Islam, gaib ini yang disebut kekuatan gaib ini ternyata syirik atau musyrik gitu. Nah, setelah masuknya Hindu-Buddha tadi, berupa kerajaan. Lantas siapa raja? Raja adalah, nah ini mekanismenya, raja adalah kelanjutan kepemimpinannya sebagai kepala suku. Nah, yang tadinya kepala suku ternyata memimpin wilayahnya dan berubah istilah menjadi raja. Lantas
kekuasaan raja tidak terlepas dari kaum Brahmana. Artinya, apabila kita ingin menjadi raja pada masa Hindu-Buddha, itu harus dekat, harus berhubungan erat baik dengan kaum Brahmana. Siapa Brahmana ini? Adalah kasta tertinggi di dalam ajaran agama Hindu. Karena di dalam ajaran agama Hindu memiliki kepercayaan mengenai pengelompokan sosial. Kasta tertinggi berupa atau yang diistilahkan dengan kasta Brahmana, yang dianggap suci, yang dekat dengan para dewa. Artinya apabila raja dekat dengan kaum Brahmana, nantinya raja akan mudah untuk mempengaruhi rakyat, karena rakyat cenderung taat terhadap ajaran agama Hindu. Yang ketiga, kekuasaan raja dapat diturunkan kepada para keturunannya. Nah, ini yang disebut dengan sistem kerajaan. Selama ada keturunannya yang melanjutkan sistem pemerintahan, di sana pula kerajaan tersebut akan tetap bertahan. Jadi kepemimpinan sebuah kerajaan itu diturunkan secara turun-temurun. Ini yang terakhir, bidang arsitektur. Hasil akulturasi Nusantara dan Hindu-Buddha yang terakhir adalah arsitektur. Arsitektur di sini bukan berarti seni bangunan, karena seni bangunan sudah dibahas pada awal pertemuan. Bangunan di sini dimaksudkan adalah seni arsitektur di sini dimaksudkan adalah makna dari sebuah karya hasil akulturasi Hindu-Buddha dan Nusantara. Jadi akulturasi ini di dalam seni arsitektur hanya memaknai hasil akulturasi Hindu-Buddha dan Nusantara. Nah, maknanya seperti apa? Misal, makna dibuatkannya candi di dalam seni arsitektur ini apa? Candi di dalam tempat punden berundak-undak adanya itu menghasilkan istilah makrokosmos. Jadi makna dibuatnya candi di atas punden berunak, ini punden berunak, di atasnya itu adalah candi. Maknanya itu muncul istilah makrokosmos di dalam ajaran kepercayaan Hindu. Makro itu diartikan sebagai besar, kosmos itu diartikan kehidupan. Jadi bisa diartikan makrokosmos ini adalah kehidupan yang besar atau alam semesta yang diwujudkan dalam sebuah candi. Itu dalam kepercayaan atau keyakinan agama Hindu yang dimaknai dari seni arsitektur. Lantas lapisan-lapisan candi yang ada di dalam punden berunak tersebut ternyata ada beberapa makna tersendiri. Di antaranya ada 3 makna. Yang pertama, lapisan bawah candi atau alam bawah diartikan merupakan tempat manusia masih memiliki nafsu dan amarah. Jadi apabila mereka beribadahnya masih level rendah itu tidak taat, cenderung tidak taat, berarti diyakini masih memiliki amarah. Yang kedua, nah ini level ibadah mereka sudah agak tinggi lagi. Alam tengah atau lapisan tengah, alam antara manusia telah meninggalkan keduniawian. Ini level beribadah mereka di dalam sebuah candi tersebut sudah agak tinggi. Artinya sudah tidak lagi memikirkan sifat-sifat keduniawian, sudah tidak lagi memikirkan penilaian orang lain, hanya taat terhadap agama yang mereka anut. Terakhir, lapisan atas candi, tempat bersemayamnya para dewa. Artinya diyakini kenapa candi didirikan di tempat yang tinggi, hasil akulturasi tadi, karena di tempat-tempat yang tinggi itu diyakini adalah tempat bersemayamnya atau bertempat tinggalnya para dewa-dewa yang diyakini oleh mereka. Nah, itulah hasil dari akulturasi kebudayaan Nusantara, Hindu dan Buddha. Bapak sudah menjelaskan semua 7 bentuk hasil akulturasinya. Nanti kalian bisa download video ini dan simak ulang di rumah. Lantas insya Allah Bapak akan memberikan sebuah petunjuk pengisian tugas di Google Classroom. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.